Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini dari kitab Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 11. Silakan saudara-saudari baca terlebih dahulu supaya kita dapat memahaminya dengan baik. Sebelum kita mendengarnya, kita berdoa. Damai sejahtera-Mu yang melampaui akal pikiran kami manusia ya Bapa, itulah yang kami harapkan menaungi dan menguasai diri kami di saat kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan ini akan kita dengarkan dengan tema berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari nas yang menjadi dasar firman Tuhan untuk kita pada saat ini, kita melihat bahwa pada waktu seorang murid berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Tuhan Yesus langsung menjawab, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Saudara-saudari, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan selalu siap untuk mengajari tiap-tiap orang yang meminta pengajaran darinya. Tuhan kita tidak pernah menutup diri terhadap orang-orang yang mengharapkan sesuatu yang baik daripadanya. Siapa saja orang yang datang kepadanya serta mengharapkan pengajarannya, ia akan mengajari orang tersebut dengan baik, dan pengajaran yang diajarkannya pun adalah ajaran yang benar. Karena itu, saudara-saudari, datanglah ke hadapan Tuhan, berdoalah kepadanya, dan mohonkanlah pengajarannya. Selanjutnya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu ketika ia bercerita tentang seseorang yang datang ke rumah sahabatnya pada waktu tengah malam untuk meminjam 3 roti. Tuhan Yesus sebenarnya mau mengatakan bahwa Tuhan sebagai Bapa kita adalah oknum atau zat yang murah hati. Siapapun orang yang berdoa kepadanya untuk memohonkan segala sesuatu yang benar-benar dibutuhkan, Tuhan pasti mendengar dan menjawab. Dia pasti memberikan apa yang diperlukan oleh tiap-tiap orang yang berdoa kepadanya. Jadi saudara-saudari, kalau kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta sesuatu, kita harus berhati-hati. Mari kita perhatikan terlebih dahulu, apakah yang kita minta itu adalah kebutuhan yang benar-benar kita butuhkan, atau hanya sebatas memenuhi keinginan kita saja. Sebab apabila kita berdoa dengan menyampaikan permohonan untuk memenuhi keinginan kita saja, maka Tuhan pasti tidak akan menjawab doa itu. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Yakobus di dalam suratnya, salah berdoa. Di dalam Yakobus 4 ayat 3 dikatakan, "Atau kamu berdoa juga,
tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Berbeda dengan apabila kita meminta apa yang benar-benar kita butuhkan dari Tuhan. Saudara-saudari, di dalam nas bacaan kita yang menjadi dasar renungan firman Tuhan untuk kita pada saat ini, dikatakan bahwa bapa manakah yang akan memberikan kepada anaknya ular ketika anaknya tersebut meminta roti? Bapa manakah yang memberikan kepada anaknya batu ketika anak tersebut meminta makanan? Jadi hal ini menjadi gambaran yang sangat jelas bagi kita bahwa ketika kita meminta segala sesuatu yang benar-benar kita butuhkan di dalam kehidupan kita ini, maka Tuhan akan memenuhi apa yang kita minta di dalam doa kita tersebut. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berdoalah kepada Tuhan dengan permohonan yang baik dan sesuai dengan ketetapannya. Yang pertama dari firman Tuhan ini, berdoalah untuk meminta pengajarannya. Sebab kalau kita mendengarkan pengajaran Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung di dalam kehidupan ini. Dia pasti mengajari kita dan mengarahkan kita, sehingga kemanapun kita melangkah, kita akan memperoleh keberhasilan. Sama seperti apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Nabi Yosua sebagai pengganti Nabi Musa pada awal-awal kepemimpinannya di tengah-tengah orang-orang Israel. Di dalam Yosua 1 ayat 8 sangat jelas dikatakan bahwa kalau Yosua tetap melangkah sesuai dengan titah Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, maka kemanapun ia melangkah, ia akan berhasil. Dan keberuntungan tidak akan pernah jauh dari dirinya. Lalu yang kedua dari firman Tuhan ini, saudara-saudari, berdoalah untuk meminta apa yang benar-benar kita butuhkan, yaitu makanan yang cukup, pengampunan, dan tuntunan. Seperti yang terkandung dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yang sampai pada saat ini juga doa itu sering kita gunakan. Itulah doa Bapa kami yang di dalam nas bacaan kita pada saat ini diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Permohonan seperti inilah saudara-saudari yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan, bahwa kita membutuhkan makanan, dengan catatan kita memintanya bukan untuk makanan yang berlebihan, melainkan secukupnya. Jadi apa yang benar-benar kita butuhkanlah yang kita sampaikan, kita minta kepada Tuhan. Kita membutuhkan pengampunan, karena kalau kita melakukan kesalahan, baik terhadap diri kita, orang-orang terdekat kita, maupun terhadap orang-orang lain, sesungguhnya saudara-saudari, kita berdosa kepada Tuhan karena kita melanggar, karena kita tidak memenuhi apa yang telah ditetapkannya untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya kita ketahui bahwa apabila kita berdosa kepada Tuhan, maka kita akan menerima ganjaran dari Tuhan sesuai dengan apa yang telah kita perbuat.
Ketika kita menyampaikan doa-doa kita, kita juga harus perhatikan bahwa kita harus terlebih dahulu mengakui kekudusan Tuhan, serta mempersilahkan kepemimpinan Tuhan berlaku atas kehidupan kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Itu artinya saudara-saudari, di awal doa kita harus terlebih dahulu mengakui kekudusan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, serta mempersilahkan kepemimpinannya berlaku atas kehidupan kita. Sekalipun banyak hal yang hendak kita sampaikan, hendak kita mohonkan kepada Tuhan melalui doa kita, namun ada baiknya terlebih dahulu kita mengakui kekudusan Tuhan serta mempersilahkan kepemimpinannya berlaku atas kehidupan kita, sehingga bukan permintaan kita, bukan permohonan kita yang terlebih dahulu kita sampaikan kepada Tuhan. Dengan demikian saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apabila kita berdoa dengan baik dan sesuai dengan ketetapan Tuhan, maka segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita minta kepada Tuhan pun akan dijawab Tuhan dengan baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, sebab firman-Mu telah Engkau nyatakan untuk menjadi bekal kehidupan kami. Mampukan kami untuk memahaminya dengan baik, dan mampukan kami, tuntun kami untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga setiap saat kami akan tetap berdoa kepadamu, memohonkan hal-hal yang baik yang sesuai dengan ketetapan-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua.